Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss Dancernya akan menyapa adik-adik. Kasih satu, Kasih dua, sukacita, Damai satu. damai dua. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita katakan, aku istimewa. aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada hari ini ya Bapa, di hari Minggu ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Terlebih dahulu kami mengucap syukur ya Bapa buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami sampai dengan hari ini. Bapa, Kau tahu ya Bapa, saat ini kami masih ibadah digital. Mari ya Tuhan, tetap Engkau berikan kepada adik-adik kami ini ya Bapa, kesehatan, semangat ya Bapa, untuk menjalani ya Bapa ibadah digital ini. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa, agar ibadah digital ini boleh senantiasa berkenan kepadamu ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal sampai dengan selesainya. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa, agar Engkau juga yang memberkati ya Bapa setiap orang tua adik-adik sekolah minggu ya Bapa, dan juga guru-guru sekolah minggunya, agar senantiasa Engkau berikan ya Bapa kesehatan, semangat dan sukacita di dalam menjalani ibadah digital ini. Mari ya Tuhan Yesus, tetaplah Engkau ya Bapa memberikan kepada kami ya Bapa kekuatan dan semangat ya Bapa di dalam menjalani ya Bapa ibadah digital ini. Tuhan Yesus, Engkau juga yang menambah-nambahkan ya Bapa kepada kami ya Bapa kesehatan dan juga rezeki ya Bapa, sehingga kami tetap selalu ya Bapa tahu untuk tetap selalu setia kepadamu ya Bapa.
Bapa, kami juga ya Bapa minta ampun atas segala dosa-dosa pelanggaran kami. Ampunkan ya Bapa, terlebih-lebih terhadap Tuhan Yesus sendiri dan terhadap sesama kami. Biarlah ya Bapa, doa dan permohonan ini kami mau panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih bersemangat kan dalam memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita puji Dia dengan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, Dia ikut salib selalu manise. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, Dia ikut salib selalu manise. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, Dia ikut salib selalu manise. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manise. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Putri dengan tema melayani, mari kita angkat lagu pujian kita, Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Melayani
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Begitu juga dengan Alkitab kita letakkan di samping. Nah, adik-adik sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini Bapak, kami boleh mengikuti ibadah digital kami Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat boleh tinggal di hati kami Bapak, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini yaitu Dorcas si penjahit, yang terambil di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah, adik-adik, Miss akan ceritakan seorang wanita yang di dalam Alkitab yang kebaikannya diketahui semua orang. Di kota Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani yaitu Dorcas. Ibu Dorcas ini sangat istimewa, berbeda dengan wanita-wanita lain yang ada di kota Yope. Kenapa Miss katakan dia berbeda dengan wanita-wanita lain yang ada di kota Yope itu? Karena di Alkitab ditulis bahwasanya Ibu Dorcas ini adalah seorang murid perempuan. Wah, Miss, bukannya biasanya murid Tuhan Yesus itu laki-laki ya, Miss? Oh iya, biasa kan laki-laki ya, Miss. Nah, itu yang Miss katakan Ibu Dorcas ini istimewa, berbeda dengan wanita-wanita lain, di mana Ibu Dorcas ini adalah sebagai murid perempuan Tuhan Yesus yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Dorcas ini memiliki hati yang begitu tulus. Dorcas ini banyak menolong orang-orang susah. Ia suka memberi sedekah kepada orang-orang lain. Nah, di samping itu, Dorcas memiliki pekerjaan. Pekerjaannya itu yaitu memegang jarum dan benang. Loh, Miss, yang megang, biasanya kalau misalnya pekerjaan yang megang jarum sama benang itu kan Miss, itu penjahit, Miss. Iya, benar. Sesuai dengan tema kita, Dorcas si penjahit. Nah, adik-adik, pekerjaan si Dorcas ini adalah menjahit sehari-harinya. Talentanya adalah menjahit, di mana dengan menjahit ia dapat menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Di samping itu, adik-adik tahu nggak? Ternyata talenta, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Dorcas itu ia gunakan menjadi berkat bagi orang lain. Apa itu, Miss? Dia menjahit banyak baju-baju untuk dibagikan kepada para ibu-ibu janda. Ibu-ibu janda ini artinya ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Nah, suatu ketika Dorcas sakit lalu meninggal. Ketika mendengar kabar bahwasannya si Dorcas meninggal, para ibu-ibu janda dan orang-orang yang sudah ditolong si Dorcas mengalami kesedihan yang mendalam. Dia begitu sedih, harus ditinggalkan sama orang yang begitu baik. Nah, lalu di tengah-tengah kesedihan mereka, salah seorang menyuruh dua orang untuk pergi menjumpai Rasul Petrus, yang pada saat itu Rasul Petrus sedang melakukan pelayanan bersama murid-muridnya di kota Lida. Kota Lida itu berdekatan dengan kota Yope. Segeralah mereka pergi untuk menjumpai Petrus. Lalu kedua orang itu menceritakan bahwasannya Dorcas meninggal. Mereka mengajak Petrus dan berkata, segeralah datang ke tempat kami. Nah, lalu bergegaslah Rasul Petrus pergi untuk melihat di mana Dorcas
mayat Dorcas dibuat ya adik-adik ya. Nah, lalu ketika sampai di sana, Rasul Petrus melihat begitu banyak orang-orang yang sedih melihat kepergian daripada ibu Dorcas ini. Ada yang menunjukkan baju-baju bekas jahitan daripada si Dorcas, dan begitu juga orang-orang yang sering dibantunya semasa hidupnya juga bersaksi bahwasannya kebaikan si Dorcas ini tidak bisa kita bilang, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Dorcas berikan. Nah, lalu Rasul Petrus menyuruh orang-orang yang tadi ramai-ramai melihat mayat Dorcas untuk keluar. Tinggallah Petrus berlutut, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk Dorcas dibangkitkan. Lalu adik-adik, berkatalah Petrus, "Bangkitlah Tabita." Ketika Petrus mengatakan itu, Dorcas lalu membuka matanya dan lalu ia duduk melihat bahwa Rasul Petrus sudah ada di sampingnya. Lalu Petrus memberikan tangannya, mengangkat si Dorcas berdiri dan mengajak Dorcas untuk menjumpai orang-orang yang tadi datang untuk melihat kesedihan kepergian daripada si ibu Dorcas itu. Ketika ditunjukkan bahwasannya Dorcas itu sudah hidup, adik-adik tahu gak? Begitu mereka tercengang, begitu mereka terkejut, adik-adik melihat bahwasannya Dorcas itu hidup kembali. Adik-adik, mereka merasakan sukacita yang tadinya kesedihan menjadi sukacita. Sangat bersukacita, dan berita keajaiban itu lalu tersebar di seluruh kota Yope. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah mendengar mukjizat yang Tuhan lakukan kepada Dorcas tersebut. Sangat luar biasa ya adik-adik, di mana kuasa Tuhan Yesus boleh membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, adik-adik tahu gak? Ternyata ibu Dorcas ini adalah salah satu dari 7 orang yang dicatat bangkit dari kematian. Adik-adik, Dorcas bukanlah wanita yang terkenal di kota itu. Dia adalah wanita yang biasa-biasa saja di lingkungannya. Banyak orang yang menganggap pekerjaannya itu tidak ada istimewa, adik-adik. Bahkan kita berpikir bahwa pekerjaan dan kebaikan Dorcas itu hanyalah membuang-buang waktu saja dengan memberikan atau membantu orang-orang miskin dan ibu para janda itu. Namun adik-adik, perlu kita ketahui, apa yang kita lihat mungkin tidak ada arti atau harganya bagi orang lain. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak melihat itu dari Dorcas. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati Dorcas. Di mana Tuhan melihat hati kecil Dorcas yang begitu tulus menolong orang banyak. Meskipun pelayanannya rendah di mata manusia, tetapi Tuhan memandangnya jauh lebih besar daripada itu. Wah, adik-adik, ternyata Dorcas sudah menyebarkan tentang kasih Tuhan bukan melalui khotbah ataupun dari yang lainnya adik-adik, tetapi melalui perbuatan yang nyata dengan berbuat kebaikan, dengan membantu orang-orang yang lain, bersedekah dengan suka memberi. Secara tidak langsung ibu Dorcas menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Adik-adik, Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita punya, tetapi Tuhan Yesus sangat menghargai apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, yang boleh kita pergunakan untuk kebaikan. Walaupun itu sederhana adik-adik, tetapi mempunyai arti yang sangat besar untuk semua orang. Mari adik-adik, kita lakukan, kita bagikan ke semua orang untuk jadi berkat bagi orang lain. Biarlah kebaikan yang kita lakukan buat orang lain itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Galatia 6 ayat 9, di mana tertulis, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Artinya adik-adik, jangan kita bosan berbuat baik, karena apa yang kita lakukan akan menuai kebaikan di masa yang akan datang. Tuhan pertuntutkan kepada kita. Adik-adik, ada 3 poin yang boleh kita ambil dari cerita Dorcas ini. Yang pertama, adik-adik kita boleh melayani Tuhan dengan keterampilan yang kita miliki. Yang kedua, mari adik-adik kita lakukan kebaikan di lingkungan kehidupan kita, baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan hidup kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu semua diperhitungkan Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi kebaikan kita itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik tetap melakukan kebaikan. Karena dengan kita melakukan kebaikan sudah menjadi teladan atau contoh buat orang, agar semakin banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Miss mau tanya, mungkin selama Miss jadi sekolah minggu, Miss melihat adik-adik sekolah minggu ternyata banyak yang mempunyai talenta, keterampilan, keahlian yang adik-adik punya, yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik boleh pergunakan keterampilan, keahlian, talenta yang diberikan Tuhan kepada adik-adik untuk dipergunakan dengan baik. Boleh ya adik-adik? Boleh Miss. Oke, baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajari kami Bapa untuk melakukan kebaikan dimanapun itu Bapa. Biarlah kebaikan itu Bapa menjadi menyenangkan di hatimu dan menjadi dupa di harum di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, dan apapun itu Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kita apabila kita keluar dari rumah. Yang kedua, tetap rajin belajar, berdoa, dan beribadah. Ketiga, berikanlah persembahan melalui QR Code yang tertera di layar atau menitipkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja. Kami mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus yang menambahkan berkat dan memberkati kita senantiasa. Yang keempat, tugas kali ini adalah ayat hafalan. Untuk kelas kasih diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 13. Kelas sukacita dan damai dari Galatia 6 ayat 9. Yang kelima, ikuti terus ibadah digital Sekolah Minggu jam 8 pagi melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Jangan lupa ya. Shalom. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah digital kita hari ini. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita untuk tetap dapat melayani Tuhan tanpa jemu-jemu, mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Bapa,
Shalom Miss, Shalom Sir. Ini adalah tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss, ini adalah ayat hafalan Kiel. Selamat menyaksikan. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hai Sir, hai Miss. Ayat hafalan hari ini Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terima kasih. God bless you. Shalom Miss, nama saya Catherine Neborku. Saya mau membacakan ayat hafalan yang terambil dari nats Alkitab, Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Terima kasih Miss, Shalom. Halo Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu yaitu Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amin. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan Yesus memberkati. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Saya akan mengucapkan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih Miss dan Sir. Bye-bye, Tuhan memberkati. Salam Miss, salam Sir. Aurel akan menyebutkan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih Miss dan Sir. Shalom, nama saya Azira Sitompul. Tugas minggu ini ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih Miss dan Sir. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih Miss, God bless you. Hai Miss, nama saya Christopher Amanantana Ibuku. Saya di sini membacakan ayat apa yang Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Shalom. Halo Miss dan Sir, saya Elsa Sitorus dari kelas kasih 2. Nama saya Yohana Juliana Pitupulu dari kasih 2. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan,
Nama saya Samuel Mark Azizi Debutat. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Kelas kasih. Kelas kasih 2. Halo, selamat perkenalkan, nama saya Jordan William, November 30, kelas kasih 2. Halo Mister, perkenalkan nama saya Prisna Pitupulu, kelas damai 2. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepadanya, karena Dia memelihara kamu. Amin. Damai Miss. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. Tuhan memberkati.